Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan, tapi bukan dari ini ya, dari pemula. Tetapi ini justru berasal dari YouTuber yang subscribernya sudah di atas 180.000. Dan ini YouTuber lama, sudah dari 2019. Dan Alhamdulillah, bukan bertanya, tetapi kita lebih sedikit ke sharing ya. Lebih sedikit ke sharing dan beliau juga menghubungi saya lewat TikTok pun. Assalamualaikum Bang Insan, mohon sharingnya, siapa tahu ketemu jalan keluarnya. Oke, karena ini beliau menghubungi duluan dan sebenarnya beliau lebih senior, ya kita harus terbuka ya, kita harus terbuka dan sama-sama sharing. Justru yang saya harapkan ini begini teman-teman, mau kalian YouTuber besar ataupun YouTuber kecil, dan seperti ini saya justru menghargai dan apresiasi jempol 10 jari untuk beliau. Kenapa? Beliau tidak merasa menjadi YouTuber di atasnya Insan Tutor walaupun subscribernya di atasnya Insan Tutor, tapi lebih ke sharing. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman pemula apa yang harus dilakukan. Faktanya beberapa tahun ini atau menginjak 2023 sampai hampir pertengahan ini, atau sudah pertengahan, semua kreator baik YouTuber besar, terlebih lagi YouTuber kecil, view-nya drop. Hampir semua dipusingkan dengan itu. Ya, bahkan banyak sekali pertanyaan, kenapa view saya drop, kenapa view saya drop. Dan ini ada yang menyambut YouTuber yang subscribernya di atas 180.000 menghubungi lewat TikTok dan sharing, ada apa? Setelah sharing-sharing, beliau channelnya beliau juga saya lihat, ternyata sebenarnya channel ini adalah channel satu tema, fix 100% channel satu tema, karena antara video yang satu dengan video yang lain narasinya selalu terbentuk dan narasinya selalu ada berkaitan. Ya, dari segi channel nggak masalah. Tetapi apa sebenarnya penyebab dan apa yang menyebabkan hampir semua channel itu sepi penonton? Satu hal ya. Yang kedua, satu hal belum dijawab sudah yang kedua. Ngopi dulu dah daripada belepotan. Alhamdulillah. Jadi tentunya poin pertama yang paling mendasar, perubahan minat tonton. Itu sudah pasti ya. Tidak selamanya yang hobi nonton vlog pedesaan bulan depan atau tahun depan itu akan tetap menyukai vlog pedesaan. Belum tentu yang mungkin saat ini menjadi pemula dan selalu mencari konten-konten tutorial, setelah monet akan terus mengunjungi konten tutorial. Belum tentu yang saat ini mungkin hobi mancing, setelah itu dia sendiri punya channel mancing, selalu nonton channel mancing yang pernah ditonton, karena sudah punya channel mancing dan harus dikembangkan. Ya, sudah sering kita sebut, tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya. Ya, jadi yang mungkin 1 tahun yang lalu selalu nonton Insan Tutor dan sudah monet, kemungkinan nontonnya Insan Tutor hanya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, atau sesempatnya, atau pas kebetulan lewat di beranda. Ini adalah bagian dari sebenarnya masuk juga ke minat tonton. Sebenarnya masih berminat, tapi sudah tidak butuh lagi. Ya, itu poin yang harus kita sampaikan. Makanya mau videomu satu tema, yang paling diperlukan di sini adalah, sebelumnya Insan Tutor selalu sampaikan bahwa sering dan berulang-ulang bahwasanya yang diperlukan adalah apa? Narasi dalam sebuah videomu, apapun temamu. Tetapi kalau narasimu itu menginginkan dan ingin dilirik oleh algoritma YouTube, maka harus bisa
membentuk sebuah narasi, menarasikan sebuah ide konten, apapun ide kontennya itu, apapun visualnya, apapun gambar yang dilihat, tetapi dinarasikan seolah-olah temanya masih tetap sama. Sudah bisa dimengerti? Contoh, ya, video Insan Tutor, video saya. Apa? Tempat pembelajaran tentang YouTuber pemula, saling belajar, ya. Bisa jadi ini nanti melebar temanya, bisa jadi tempat curhat pribadi, bisa jadi tempat memecahkan berbagai masalah tentunya yang masih berhubungan dengan YouTube, bahkan bisa jadi tempat nongkrongnya yang punya masalah-masalah pribadi dan ingin sekedar curhat di sini. Apakah itu bisa? Bisa sekali. Ya, supaya apa? Bro, YouTube ini akan memihak, sekali lagi ya, YouTube ini bukan yayasan. YouTube ini perusahaan. YouTube tetap akan berpihak, atau algoritma YouTube tetap akan melirik channel-channel yang isi videonya bukan itu-itu saja, yang dimana penontonnya sudah bosen. Dan bagi YouTube sendiri mungkin kalau tontonannya itu-itu saja, atau sebuah channel yang isinya tontonan itu-itu saja, maka membosankan. Channel tutorial isinya tutorial saja, membosankan nggak? Membosankan. Ya, dulu acara TV apa OVJ mungkin bertahun-tahun, tapi sekarang kalau ada acara TV ada OPJ di acara TV, belum tentu juga trafficnya akan naik seperti zaman itu. Sudah beda generasi, minat tontonan sudah berbeda. Saat ini mungkin yang dicari-cari adalah tentang teknologi. Yang kemarin mungkin punya channel tutorial yang selalu ada di dalam sebuah ruangan, di dalam studio, tentunya para penonton dan minat tontonnya menginginkan hal yang berbeda. Insan Tutor lahir dengan dimanapun bisa ngonten. Mau di genteng, mau di warung, mau di dapur, semuanya bisa ngonten. Jadi tidak harus membutuhkan studio, tidak harus membutuhkan aksesoris yang semuanya itu membutuhkan biaya. Bermuncullah kreator-kreator kecil, ya, yang dimanapun bisa ngonten. Dan saat ini banyak sekali kreator, nggak peduli mau kreator besar, subscribernya jutaan, view-nya tiba-tiba melorot, anjlok, jeblok. Banyak kreator yang baru muncul ke permukaan, subscribernya bahkan cuma puluhan ribu, ratusan ribu, tapi view-nya bisa mengalahkan yang subscribernya jutaan. Kenapa bisa seperti itu? Jadi seakan-akan subscriber hanya angka. Ya, memang angka. Tetapi sekali lagi, itulah yang diminta oleh algoritma. Itulah sebenarnya YouTube. Itulah sebenarnya company. Akan memilih tiap bulan, tiap tahun, akan memilih mana channel yang paling banyak menghasilkan cuan. Walaupun videonya biasa saja, visualnya biasa saja, tetapi durasinya panjang dan ditonton retensinya tinggi, bisa jadi videomu akan lebih meledak daripada yang mempunyai subscriber jutaan, padahal subscribermu baru ratusan ribu. Kembali lagi, muaranya kemana? Cuan. Jadi jangan heran ya, jangan heran. Itu sudah bisa diprediksi. Dengan hadirnya short, kemana arahnya, itu sebenarnya sudah bisa. YouTube mengeluarkan duit triliunan untuk short, untuk mengembangkan short, arahnya kemana? Tetap ada cuan. Untuk menutupi pendanaan short, apa yang terjadi? Yang dulu channel pemula tidak pernah ada iklannya,
channel pemula saat itu walaupun belum monet sudah ada iklannya dan semua cuannya tentunya masuk ke pundi-pundi YouTube. Tidak mungkin YouTube mengeluarkan dana bonus shot yang segala macam waktu itu tanpa, atau mungkin harus mengurangi cuannya. Enggak mungkin, ya, karena target pendapatan YouTube tiap tahun semuanya ada presentasenya. Kalau pendapatannya, presentasenya turun, tentunya YouTube akan pasang strategi-strategi baru. Kira-kira mana channel pemula yang lebih menghasilkan cuan? Mana video-video yang lebih menghasilkan cuan? Daripada menyodorkan video-video kreator lama yang makin lama makin nggak berkualitas, yang merasa dirinya paling hebat. Tetapi sekali lagi, YouTube atau sistem YouTube tetap akan mengerucut kepada channel-channel baru yang dari segi visual tidak berkualitas, dari segi thumbnail juga tidak berkualitas, tetapi cuannya lebih banyak. Yang tahu tentunya ini hanya YouTube. Inilah misteri terbesar YouTube yang tidak pernah bisa dibobol oleh siapapun. Ada apa sebenarnya di balik ini semua? Tetapi tidak bisa dibobol bukan berarti tidak bisa dipelajari, ya. Bagaimana seorang konten kreator yang masih terus bertahan dengan thumbnail bagus, dengan judul bagus, dengan tag bagus, hashtag bagus, bertumbangan juga kalah dengan video yang tampilan apa adanya, yang asal rekam, upload, yang tidak pernah menggunakan hashtag sama sekali. Tetapi dengan intonasi di setiap videonya menggunakan bahasa yang begitu jelas. Sudah bisa dimengerti? Sudah Bang, cerdas, ya. Kita memang harus cerdas. Dan satu lagi, kalau mungkin sebelum-sebelumnya patokannya thumbnail judul, tapi tidak pernah dibahas bagaimana cara atau strategi membuat thumbnail. Intinya yang dibicarakan adalah perbaiki thumbnailmu. Tetapi tidak pernah dibuka bagaimana thumbnail yang bagus menurut dia. Pasti dikembalikan ke teman-teman sendiri, ya. Ya, thumbnailmu apa? Temamu apa? Coba cari di YouTube yang satu tema. Dan kira-kira dari sudut mana kamu memandang thumbnailmu yang paling bagus yang mana? Tetap dikembalikan ke teman-teman semua. Tetapi tipsnya, ingat bro, thumbnail ya. Saya buat. Sebentar, sabar ya. Intinya satu hal ya. Jangan pernah menulis judul dan thumbnail itu sama. Karena thumbnail merupakan judul kedua dari sebuah isi video ya. Thumbnail itu bisa merupakan sebuah pertanyaan, tetapi isi videonya ada di isi video. Jawabannya ada di isi video. Thumbnail bisa hanya sebuah gambaran, tetapi judulnya ini merupakan isi video. Itu bisa terjadi ya. Judulnya itu mendekati isi video, tetapi thumbnailnya itu adalah sebuah gambaran dari cerita yang ada di dalam videomu. Ingat ya, sekali lagi, thumbnail itu adalah judul kedua dalam sebuah video. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Ada hal positif yang bisa diambil. Terus berkarya, narasikan videomu seakan-akan menjadi satu tema, walaupun itu secara visual itu bukan satu tema, ya. Itu yang dimaksud satu tema, itu yang dimaksud algoritma. Boleh jalan-jalan, boleh mancing, boleh channel apapun, tetapi kalau di sebelumnya sering menyebutkan sebuah kata dan di video sekarang ini sering menyebutkan kata yang sama, itu sistem YouTube sudah menganggap bahwasanya itu adalah konten satu tema, walaupun secara visual jauh sekali, ya. Bisa naik motor secara visual, bisa naik mobil, bisa jalan-jalan, bisa masak, bisa mancing. Tapi kalau narasinya itu terbentuk, itulah yang satu tema. Saya selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.